Presiden Joko Widodo digugat ganti rugi Rp5.246 triliun oleh Habib Rizik Syihab dan kawan-kawan. Berdasarkan informasi di laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Pusat, sidang bakal dimulai sekira pukul 10 waktu Indonesia Barat yakni dengan agenda pemeriksaan legal standing dari para pihak. Dikonfirmasi secara terpisah, pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Zulkifli Atjo mengatakan akan bertindak sebagai Ketua Majelis Hakim. Kemudian dalam gugatan itu yakni Hakim Suparman Nyompa. Sedangkan untuk hakim anggota yakni Hakim Aryusman. Diberitakan sebelumnya, Rizik Syihab bersama sejumlah pihak mengajukan gugatan kepada Presiden Jokowi ke PN Jakarta Pusat. Gugatan itu dilayangkan melalui Tim Advokasi Masyarakat Anti Kebohongan, TAMAK. Gugatan ini diajukan lantaran Jokowi dianggap melakukan perbuatan yang melawan hukum berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan selama periode 2012-2024. Gugatan terdaftar pada tanggal 30 September 2024. Menurut penggugat, Jokowi sejak menjadi Cagup DKI Jakarta tahun 2012, Capres tahun 2014 dan 2019, hingga menjabat sebagai Presiden, telah melakukan rangkaian kebohongan. Selain itu, kata-kata bohong tersebut lah yang memberikan dampak buruk terhadap Indonesia. Rangkaian kebohongan itu dianggap terus dikemas untuk pencitraan, menutupi kelemahan, dan kegagalan yang terjadi. Menurut Habib Rizik, lebih bahayanya, rangkaian kebohongan dan kata-kata bohong dilakukan oleh Jokowi dengan menyalahgunakan mekanisme, sarana, dan prasarana ketatanegaraan. Menurut penggugat, bila kebohongan dibiarkan tanpa ada konsekuensi hukum, maka akan mencoreng sejarah Indonesia, yakni yang menjunjung nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan berbangsa. Adapun hal-hal yang disebut sebagai kebohongan Jokowi, diantaranya kebohongan soal komitmen untuk menjabat Gubernur DKI selama 1 periode penuh dan tidak akan menjadi kutu loncat. Kemudian, kebohongan mengenai data 6.000 unit pesanan mobil SMK. Selanjutnya kebohongan untuk menolak dan tidak akan melakukan pinjaman luar negeri. Lalu, kebohongan akan melakukan swasembada pangan, kebohongan tidak akan menggunakan APBN untuk pembiayaan sejumlah infrastruktur seperti kereta cepat Indonesia-Cina, KCIC. Serta kebohongan mengenai data uang 11.000 triliun yang ada di kantong Jokowi. Karena kebohongan-kebohongan tersebut, para penggugat meminta Presiden Jokowi membayar ganti rugi material sebesar nilai utang luar negeri Indonesia periode tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Kemudian untuk disetorkan kepada kas negara, atau nilainya Rp5.264 triliun. Ia pun meminta agar negara menahan pembiayaan atau tidak memberikan rumah sebagai mantan presiden kepada Jokowi. Jadi, saya mau jujur-jujuran lah. Saya tuh sebenarnya udah malas ngikutin IKN tuh. Ini saya hadir di sini tuh karena saya pikir pasti banyak nih yang kepikiran kayak saya tuh. Udah malas mikirin IKN karena ini maunya apa sih Pak Jokowi itu? Mau pindah, gak jadi pindah. Mau kirim ASN, gak jadi kirim ASN. Dia bilang mau Desember jadi, jadi Desember jadi gitu. Jadi ini maunya apa Pak Jokowi itu sampai hari ini tuh saya masih bingung juga. Kan galau tuh. Nah itulah dia. Dan pada saat dia bilang judul ini menyatakan Pak Jokowi galau, ini adalah sebuah galau yang telat menurut saya. Maksudnya galau itu dari dulu gitu. Ini galaunya sekarang-sekarang kan mestinya dia bisa hitung ya. Pak kira-kira gak bisa ini IKN nih dalam waktu dekat terjadi. Ya udah gak usah ngomong gitu, gak usah diomongin targetnya. Desember 2024 inilah itulah gitu. Ya terus dalam usahanya meyakinkan publik bahwa IKN jadi kan banyak hal tuh yang dilakukan. Misalnya 2022 lalu dikumpulin tuh gubernur-gubernur seluruh Indonesia bawa tanah. Itu mistis banget kan. Dikumpulin tanah-tanah tuh dari berbagai provinsi. Ini biar jadi nih. Gak jadi juga. Tanah sama air tuh waktu itu dikumpulin. Terus diajak influencer piknik. Piknik bang ke IKN. Kenapa saya bilang piknik? Habis itu kan balik lagi. Kalau dia mau tinggal di situ lama kan mesti gak usah piknik tuh. Terus istana jadi. Hari kemerdekaan kita 2 pelaksanaannya ada di Jakarta, ada di IKN. Banyak tamu-tamu undangan, foto-foto gitu. Tapi habis itu kan pulang lagi tamu-tamunya. Ini mau bikin ibu kota apa mau bikin backdrop sebetulnya? Backdrop. Buat foto-foto kan, foto-foto bisa pulang. Jadi maksud saya dijelaskan aja masyarakat, warga negara Indonesia itu IKN itu sampai di mana, maunya gimana. Tapi kan kita sekarang susah marah sama Pak Jokowi. Pak Jokowinya udah minta maaf. Maaf ya, tidak bisa menyenangkan semua pihak gitu kan. Jadi ya karena Pak Jokowinya sudah minta maaf, kita malas juga marah-marah, masa dia udah minta maaf kita marah-marah. Tapi kan kita nanya boleh ya. Jadi waktu itu tuh awal 2019 dikatakan tidak akan membebani APBN, kemudian ada investor masuk, terus segala macam itulah. Sampai akhirnya 400-an triliun katanya biaya yang digunakan, terus ada dipersilahkan tinggal di sana sampai puluhan tahun itu. Tapi kan gak jalan gitu IKN-nya. Jadi menurut saya seharusnya Pak Jokowi lebih realistis dengan mengatakan bahwa ini
IKN itu menurut saya akan selesainya kapan ya? Atau akan pindahnya kapan gitu? Atau secara terang-terangan ke publik memohon kepada Pak Prabowo untuk dilanjutkan. Ya oke, IKN-nya udah ada undang-undangnya. Tapi kan terserah Pak Prabowo itu mau diterusin apa enggak. Jadi kalau Pak Jokowi mau jadi, menurut saya itu memohon aja pada Pak Prabowo, tolong dilanjutkan. Sehingga tidak jadi artificial ibu kota gitu. Ibu kota yang sebetulnya jauh dari kenyataan gitu loh. Nah, Prabowo kan udah janji akan melanjutkan. Ya, kira-kira artinya tidak perlu memohon lagi, udah janji kok. Harus nge-please Pak, karena melanjutkan itu macam-macam Pak. Di studi ulang juga melanjutkan. Kira-kira oke atau tidak. Nah itu kalau yang pertama menurut saya Pak Jokowi perlu menjelaskan ke publik bahwa memang IKN-nya ini diakui meleset dari target gitu. Terus kemudian yang kedua, ya jujur-jujuran aja, ini kira-kira emang gak selesai di masa jabatan dia dan dia juga bingung kapan selesainya gitu. Nah banyak hal yang sebetulnya kita tunggu juga dari ibu kota ini. Kan kalau rakyat itu saya terutama Bang Arya, saya sih gak perlu tahu terlalu detail seperti Bang Silvester juga gak apa-apa. Bang Silvester kan tahu berapa ribu pekerja gitu-gitu ya. Kalau kita mah sebagai pembayar pajak kan sudah selesai melaksanakan kewajiban, ya kita nantikan aja itu IKN-nya jadi apa enggak. Kalau IKN-nya nggak jadi jadiin lah. Terus maunya gimana sih? Undang-undangnya udah ada, pembangunan-pembangunannya udah ada. Terus mau selesai sampai di sini atau gimana? Saya sempat bilang di beberapa tempat kan itu banyak ya yang mesti disediakan dari sebuah ibu kota baru itu. Misalnya dari sisi akses, kan tadi Bang Silver bilang tuh, ini akan meningkatkan ekonomi. Ya kalau jadi, kalau nggak jadi ini jadi beban negara. Sehingga diperlukan menurut saya kejujuran dari pemerintah. Ini tuh akan jadi apa enggak? Kalaupun akan jadi tahun berapa jadinya? Pak Jokowi kalau nggak salah udah beberapa kali ngomong deh, ini nggak bisa sebentar. Terus hari ini kan dia bilang ini sulit pindah. Udah dari awal gini loh, Bang Silver saya ngomong berapa kali tuh. Syarat mendirikan ibu kota, menurut sejarah ya, itu tuh dua. Ada jalur transportasi, yang kedua ada sumber air. Dan biasanya diwakili oleh, bukan biasanya, dan itu diwakili oleh sungai. Gitu. Nah kan di IKN nggak ada sungai. Jadi emang kalau kemudian gagal muncul atau gagal tumbuh, gagal dibangun, itu menurut saya hal yang wajar. Karena dari titiknya aja udah dilanggar, nggak ada sungai, nggak mana-mana gitu. Bikin sungai, dibikin lagi sungai. Iya tapi jauh Bang. Saudara-saudara sekalian, para pejuang keadilan yang masih menyimpan harapan bagi masa depan negeri ini. Hari ini kita berdiri di persimpangan sejarah, di mana suara kebenaran tidak lagi bisa dibungkam, dan nurani bangsa menuntut haknya untuk didengar. Habib Rizik, seorang panutan, seorang pembela nilai-nilai kebenaran, kini mengambil langkah besar, bukan demi diri beliau sendiri, bukan untuk ambisi pribadi, melainkan demi tegaknya keadilan di bumi pertiwi ini. Beliau berdiri dengan gagah meski beban perjuangannya begitu berat. Tidak mudah memang menghadapi mereka yang pernah diberi amanah lalu mengkhianatinya. Namun ketika janji-janji tinggal menjadi angin lalu, ketika uang rakyat lenyap tanpa jejak, apakah kita hanya akan diam? Apakah kita akan membiarkan pengkhianatan ini terus berulang? Mantan pemimpin itu yang pernah kita percaya telah meninggalkan luka mendalam di hati bangsa. Triliunan rupiah dari keringat rakyat, dari pajak yang kita bayar, dari sumber daya alam yang kita miliki bersama, lenyap begitu saja, lenyap tanpa transparansi, tanpa pertanggungjawaban. Dan hari ini Habib Rizik berdiri di garis terdepan untuk menuntut apa yang sudah seharusnya menjadi hak kita semua, yaitu keadilan. Tapi ingatlah, ini bukan tentang dendam, ini bukan tentang balas sakit hati. Ini adalah tentang sebuah pesan kepada generasi mendatang bahwa tidak ada lagi tempat bagi korupsi di negeri ini. Bahwa siapapun yang melanggar amanah, siapapun yang merugikan negara harus bertanggung jawab. Tidak peduli seberapa tinggi kedudukannya, tidak peduli seberapa kuat kekuasaannya. Keadilan harus ditegakkan, karena tanpa keadilan kita hanyalah sekumpulan orang-orang yang hidup tanpa arah. Habib Rizik telah memberikan contoh nyata bagaimana seharusnya kita berdiri melawan ketidakadilan. Beliau mengajarkan kita bahwa iman tidak hanya tentang ibadah ritual, tetapi juga tentang berani bersikap ketika melihat kemungkaran. Beliau mengingatkan kita bahwa membela kebenaran adalah kewajiban setiap insan yang berhati nurani. Jadi, mari kita dukung langkah beliau. Mari kita doakan agar perjuangan ini tidak surut oleh cobaan. Karena di balik setiap usaha menegakkan keadilan, pastilah akan ada tantangan yang menghadang.
Namun sejarah mencatat bahwa kebenaran selalu menang pada akhirnya. Mungkin tidak secepat yang kita harapkan, mungkin tidak semulus yang kita bayangkan, tapi kebenaran akan selalu menemukan jalannya. Dan hari ini kita berdoa, kita bergerak, dan kita berharap. Kita berharap agar negeri ini kembali kepada jalan yang benar. Kita berharap agar para pemimpin ke depannya adalah mereka yang menjaga amanah, bukan mengkhianatinya. Dan kita berharap agar Habib Rizik diberi kekuatan, kesabaran, serta perlindungan dalam perjuangan beliau selama ini. Karena keadilan bukan hanya impian, tapi tentang hak setiap anak bangsa.